Ibu pemirsa Lifestyle Rumah Sakit Bina Bakti Husada. Senang sekali pada kesempatan ini kami akan membahas memberikan penyampaian tentang edukasi kesehatan dengan topik mengenal penyakit autoimun serta pengaruh pada kehamilan dan persalinan. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan diri. Saya ini sebagai moderator dan di sini saya tidak sendirian. Di samping saya ada Dr. Muhammad Sayyidul Alim. Ya, beliau nanti pakarnya akan membahas tentang topik ini. Selamat sore, dokter. Ya, selamat sore. Ya, baik dokter. Nah, Dr. Sayyidul Alim ini panggilannya Dr. Irul ya dok ya? Iya. Iya, Dr. Irul ini praktek di Rumah Sakit Bina Bakti Husada. Baru bergabungnya bulan Mei ya dok ya? Bulan Ya, Mei. bulan Mei. Beliau ini dokter spesialis penyakit dalam full timer. Untuk jam prakteknya hari Senin sampai Jumat jam 8.00 sampai jam 12.00. Hari Sabtu jam 9.00 sampai jam 12.00. Baik, langsung aja kita bahas materi kali ini, yaitu mengenal penyakit autoimun. Nanti lebih jelasnya akan disampaikan oleh Dr. Irul. Silakan dokter. Ya, baik Mbak Eni, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu pemirsa. Perkenalkan, saya Muhammad Sayyidul Alim. Saya asli dari Putra Daerah Rembang, tepatnya kalau tempat tinggalnya di Lasem. Memang saya lulusannya dari Jogja, UGM untuk pendidikannya. Sedikit cerita ya, kalau kenapa saya kok tertarik di bidang ilmu penyakit dalam. Nah, bagi dokter yang sudah menyelesaikan pendidikan dokter umum, ketika dia mau melakukan studi lanjutan itu pasti latihan berbagai macam. Kenapa saya memilih bidang ini? Saya pengalaman menjadi dokter umum 2,5 tahun. Nah, ketika melihat beberapa pasien itu, di pasien ada hal yang menarik, di mana sakitnya itu tidak hanya ya kerusakan atau gangguan organnya di satu bagian saja. Setelah saya amati, misal pasien dengan gangguan gagal jantung pun, nah itu tidak serta-merta hanya dengan jantungnya saja mengalami kelainan. Dia nanti ketika berkomplikasi sampai ke paru-paru, ginjalnya. Nah, maka dari itu saya berpikir bidang apa ini yang bisa merangkai suatu analisis yang kompleks untuk fungsi tubuh manusia, di mana ketika mengalami suatu kelainan. Nah, di penyakit dalam ini kami diajari suatu pemikiran yang sistematis. Jadi di penyakit dalam kan banyak organ yang kita tangani, bidangnya pun ada 11. Nah, ketika mengambil penyakit dalam, kita akan mempelajari ketika pasien datang itu ada banyak multifaktor yang harus kita atasi. Tidak hanya dia datang misal dengan nyeri, wah obatnya saja nyeri, tidak. Tapi kita berpikir ada hal lain apa yang mengakibatkan nyeri, lalu dampaknya terhadap organ-organ yang lain bagaimana, misalnya seperti itu. Nah, untuk yang topik kali ini, kenapa saya mengambil tema autoimun dan mengaitkan dengan kondisi persalinan dan kandungan? Yang pertama, karena saat pertama kali saya praktek itu pasien dalam 1 minggu yang pertama kami jumpai autoimun. Yang pertama sindrom postpolipid syndrome, itu yang kedua rheumatoid arthritis. Kemudian saya berpikir juga, wah di Rembang ternyata ada beberapa pasien juga yang mengalami kondisi autoimun. Lalu di RS Bina sendiri kan suatu pelayanan yang diunggulkan adalah klinik fertilitas. Jadi di mana membantu untuk pasangan suami istri agar bisa mendapatkan suatu kondisi kehamilan atau keturunan. Nah, kan nanti juga kita tidak hanya mengatasi ini kondisi orang-orang normal saja, ada hal-hal lain
Ya salah satunya autoimun, dimana ketika menderita autoimun ya akan sulit untuk hamil. Dalam persalinannya juga banyak resiko yang terjadi. Nah, maka dari itu saya mencoba mengangkat materi ini agar bisa memberikan sedikit banyak informasi untuk Bapak dan Ibu pemirsa. Oke, baik, kami mulai untuk pengertian penyakit sendiri. Ada banyak hal, jadi ada yang bilang abnormalitas, ada yang bilang suatu ketidaknyamanan, ada yang bilang adanya hal-hal yang terganggu. Tapi saya lebih cenderung suka untuk membuat definisi atau mengatur definisi tentang gangguan keseimbangan. Jadi Allah sendiri menciptakan tubuh kita itu sebenarnya dengan suatu keseimbangan. Ketika terjadi suatu keseimbangan yang mempengaruhi kehidupan, nah itulah yang dinamakan suatu penyakit. Lalu di autoimun sendiri, autoimun secara garis besar itu adalah suatu gangguan keseimbangan di mana sel-sel kekebalan tubuh kita sendiri gagal mengenali sel diri kita. Jadi tidak mengenali bahwa itu sel sendiri bisa dirusak, bisa juga sampai dihancurkan. Itulah yang dinamakan autoimun. Untuk jenisnya sendiri banyak ya, jadi sesuai dengan organ target. Ada yang mengenai suatu inti sel, itu yang paling kompleks. Jadi penyakit sistemik lupus erythematosus itu untuk autoantibodinya sendiri menyerang dari inti sel. Manifestasinya pun bisa nanti di kulit, di ginjal, paru-paru, sistem saraf, kemudian juga pembuluh darah, sampai juga ke sel-sel darah juga. Nah, itu yang untuk tingkatannya yang lebih kompleks dibandingkan autoimun yang lain. Ada juga yang dia menyerang jaringan ikat, jadi nanti pasien akan merasa kaku-kaku di kulitnya, tapi nanti ketika sudah terlalu parah juga kegagalan organnya bisa terjadi di ginjal juga, karena kan jaringan ikat itu juga di mana-mana. Itu yang disebut sklerosis sistemik. Nah, ada juga yang rheumatoid arthritis, itu cenderung yang di artikuler atau di sendi, cuman dia juga bisa bermanifestasi di luar. Ada juga yang hanya mengenai kelenjar, seperti kelenjar air mata, kelenjar air ludah, jadi cenderung kering baik di mata atau di mulut, dikenal Sjögren syndrome. Kita tidak akan membahas detail satu persatu, jadi intinya orang dengan autoimun itu ada, dan kita juga secara keilmuan kedokteran selalu mengupdate, jadi memberikan suatu perkembangan bagaimana cara mendeteksi, mendiagnosa, dan juga mengontrol. Jadi penyakit autoimun ini sebenarnya bisa kita kontrol. Ketika sudah terkontrol stabil, maka nanti juga pasien-pasien ini bisa hidup normal, fungsinya seperti orang-orang sehat. Nah, cuman masalahnya untuk orang dengan autoimun ini kan memang harus rajin minum obat setiap hari. Nah, ini yang terkadang kenapa saya mengaitkan dengan pengaruh kehamilan persalinan. Untuk bisa nanti menuju ke kehamilan itu tidak serta-merta ada satu dokter yang akan menangani. Ini butuh beberapa kerjasama, dokter objingnya, dokter penyakit dalamnya, di mana ada beberapa syarat yang harus dilalui, yaitu kondisi penyakitnya stabil minimal 3 bulan. Karena kalau kita ceritakan dahulu ya di sebuah proses kekebalan tubuh, jadi di manusia itu ada dibagi 2 hal besar, yaitu kekebalan inang inet, yang kedua kekebalan adaptasi atau adaptive immunity. Kalau innate immunity itu hampir semua punya sama, jadi dari ujung rambut itu sebenarnya juga fungsi kekebalan tubuh ya, kulit, kemudian sampai sel-sel besar yang dari leukosit itu makrofag, neutrofil. Nah, yang membedakan
dari semua itu adalah ketika masuk ke adaptif. Kenapa kok disebut imunitas adaptif? Karena tidak semua orang sama cara mengatasi suatu mikroorganisme misal yang masuk ke tubuh kita. Tergambar dari kemarin ketika kita mengalami pandemi COVID. Jadi kan tidak semua orang itu mengalami gejala yang sama. Nah, ketika yang berat itu kita melihat sisi bukan virusnya yang terlalu ganas, bukan, tapi malah reaksi dari imunitas tubuh kita yang terlalu agresif, sehingga dia tidak hanya menargetkan virusnya tapi malah merusak dari organ-organ sehat yang lain. Nah, padahal kalau dalam kehamilan itu secara normal ibu ini juga mengalami hal yang sulit, di mana si janin ini kan itu sebenarnya benda asing ya, tidak satu bagian dari tubuhnya, bukan, tapi imunitasnya itu bagaimana agar tidak menyerang si janin ini, tapi bagaimana juga dia tetap bisa melindungi dirinya dari hal yang luar. Nah, ini suatu keseimbangan yang sangat luar biasa diciptakan oleh Allah ketika pada wanita hamil ini. Dia berusaha untuk tidak menyerang janin dan juga tetap mempertahankan diri. Itulah yang disebut toleransi imun. Nah, ketika toleransi imun ini terganggu, ini juga bukan hanya di wanita hamil ya, di orang-orang yang toleransi imunnya terganggu, inilah yang awal suatu terjadinya autoimun. Kemudian juga beberapa pasien yang kami temui selama pendidikan yang sering keguguran, kemudian hamil keguguran. Kenapa kok hamil keguguran padahal dia gak gejala apa-apa. Nah, akhirnya konsultasi ke penyakit dalam, kita cek, kita amati, oh ternyata pasien ini mengalami sindrom postpolipid. Tandanya adalah terjadi trombosis di pembuluh darah kecil. Jadi kalau pembuluh darahnya terhalangi, janin ini untuk tumbuh kan perlu aliran darah. Nah, ketika nanti terhambat, janin ini tidak tumbuh dan akhirnya juga keguguran lagi. Nah, seperti itu yang kami sampaikan, bahwa untuk pasien-pasien dengan autoimun ini jangan berkecil hati. Apakah kami tidak boleh hamil? Boleh ya. Jadi kita tidak melarang, namun kita perlu suatu istilahnya kerjasama antar bidang agar nanti dari pasiennya pun baik, janinnya baik, dan juga kondisi penyakitnya stabil. Ya, baik, itu sebagian besar yang dapat kami sampaikan. Jika Bapak Ibu pemirsa ada yang mau ditanyakan, kami beri kesempatan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Dr. Irul atas materi yang disampaikan. Bapak Ibu pemirsa, silakan ada yang mau ditanyakan bisa langsung komen di Instagram Rumah Sakit Bina Bakti Husada. Mungkin seputar penyakit autoimun, apakah berbahaya buat ibu hamil atau selama persalinan. Mungkin untuk ibu-ibu hamil yang di rumah pengen tahu lebih lanjut atau mengenal penyakit autoimun seperti apa, bahayakah untuk janin atau bahayakah selama melakukan persalinan, silakan saja ditanyakan di komen di Instagram Rumah Sakit Bina Bakti Husada. Ya, dokter, sebenarnya kalau penyakit autoimun itu ada vaksinnya nggak, dok? Misalnya kan kalau mungkin baru menikah terus sebelum menikah ya, atau sebelum hamil itu ada vaksinnya agar nanti untuk hamil tidak terkena penyakit autoimun tersebut, dok. Oh iya, baik. Jadi perlu diketahui bahwa autoimun itu berbeda dengan penyakit karena infeksi. Nah, untuk vaksin itu kan sebenarnya kita memberikan suatu kekebalan pasif. Jadi dengan suatu mikroorganisme tertentu, entah virus, bakteri yang dilemahkan, sehingga ketika dimasukkan ke tubuh kita, ini yang nanti saya ceritakan tadi tentang imun adaptif, itu ada namanya sel memori. Lah, ketika virus atau bakteri lemah ini masuk
langsung dikenali, dibentuk suatu tentara khusus dan senjata khusus, sehingga ketika nanti ada yang datang lagi, dia langsung mengenali dan langsung mengatasi. Nah, berbeda dengan autoimun, ini bukan suatu penyakit dari luar, tapi dari dalam tubuh kita yang kehilangan kendali, tidak mengenali dari sel-sel yang ada di tubuh kita. Mungkin awalnya memang bisa dipicu oleh suatu infeksi, jadi entah ada bakteri atau ada virus. Namun ketika saat itu terjadi kompleks antigen antibodi, antigennya misal di si virusnya atau kumannya, antibodinya dari kita itu sudah menempel, kemudian beredar ke tubuh, masuk ke organ. Nah, organ itu juga nanti bermutasi. Nah, kemudian yang dikenali oleh sel memori adalah sel tubuh kita. Nah, itu yang bahaya. Nanti ketika sudah terjadi seperti itu, dia akan dirusak terus oleh auto antibodi yang ada. Jadi untuk pencegahan sebenarnya bukan dengan vaksin, tapi masih dalam suatu pendapat yang belum istilahnya disepakati pertama ya, bahwa untuk menghindari autoimun ya sebenarnya dari waktu kecil itu, misal kita punya anak kecil atau adik itu, untuk jangan terlalu protektif terhadap sesuatu. Misal dia bermain tanah, kemudian main di taman, nanti takut digigit nyamuk. Nah, itu sebenarnya kan pengenalan dari terhadap lingkungan yang kita tidak tahu apapun itu, atau mungkin berpanas-panasan, hujan-hujanan itu kan sebenarnya juga sesuatu yang asing bagi tubuh kita. Itu kalau tidak berbahaya dan tidak merusak secara langsung, jangan langsung antibodinya agresif. Jadi kalau misal digigit nyamuk, orang yang nggak pernah digigit nyamuk sama sekali dari waktu kecil sampai besar, ketika besar dia malah timbul alergi yang hebat, itu kan termasuk nanti juga memicu bisa. Walaupun tidak secara langsung, masih banyak faktor ya. Iya, kadang orang tua anaknya disuruh hujan-hujanan, kalau hujan gitu biar kebal kayak gitu ya dok. Itu salah satunya ya dok ya. Iya, baik dokter Ilu, ini ada pertanyaan dari Yulia _ Fitria. Dok, apakah penyakit autoimun bisa disembuhkan? Ya baik, terima kasih Mbak Yuli ya, panggilannya mungkin Mbak Yuli. Kalau saya menjawab ini, mungkin ya dalam perkembangan kemampuan manusia saat ini, untuk arti sembuh kan sama terkontrol beda. Sembuh itu artinya total ya, total sampai nggak minum obat, tidak ada gejala dan tidak terjadi lagi. Itu seperti mungkin kita kena tipes atau kena sakit demam berdarah. Nah itu. Kalau autoimun sendiri saat ini untuk dikatakan sembuh ya belum, kita secara keilmuan manusia belum bisa untuk bilang menyembuhkan. Tapi kita menyebut istilah lainnya adalah terkontrol. Sama seperti diabetes mellitus itu, ketika insulin yang keluar fungsinya berkurang, produksinya berkurang, itu kan tidak terus sembuh total, dia tidak mengalami diabetes, tapi kita mengontrolnya entah pakai obat, entah pakai insulin. Sama seperti autoimun, kita bisa mengontrolnya dengan obat dan dengan mengatur stresor, lalu menghindari alergen utama pemicunya. Jadi secara langsung nanti juga untuk obatnya sendiri kita tidak, misalnya dengan 3 obat harus 3 obat terus seumur hidup. Itu bisa diturunkan dosis ketika stabil penyakitnya sampai hanya 1 obat. Nah yang bahaya adalah ketika pasien ini merasa jenuh, stres, kenapa kok minum obat terus, kenapa kok saya seperti ini,
sehingga dia akhirnya tidak minum obat, penyakit tidak terkontrol, malah kerusakan di tubuh semakin banyak. Dan kita juga terkadang melihat ini terlalu banyak kerusakan, jadi untuk dikontrol lagi akan lebih susah. Ya, kaitannya dengan obat ini kebetulan ada yang tanya juga dok dari Ed Herman _ 94. Selamat sore dokter, apakah obatnya berbahaya untuk kalau misalnya hamil ya dok ya, penderita menerima terdiagnosa penyakit autoimun gitu ya, itu apakah berbahaya untuk janin, dan apabila mengkonsumsi obat itu berbahaya juga nggak untuk ginjalnya, seperti itu dok? Ya baik. Untuk di dunia medis sendiri, kita setiap kali ada suatu obat baru itu pasti akan melewati suatu fase ilmiah yang panjang. Jadi diteliti dari makhluk hidup yang jauh dari manusia sampai ke manusia, sampai kita mengetahui detail efek samping masing-masing obat. Ini pertanyaan yang bagus. Untuk ketika hamil sendiri, makanya kenapa butuh kolaborasi antara dokter penyakit dalam dan obgyn. Itu kan nanti ketika hamil dokter penyakit dalamnya tidak tahu, hanya kontrol di obgyn. Nah, kebetulan saat itu pasien diberikan satu obat di mana ada efek teratogeni. Ada memang beberapa, karena kan obat autoimun itu sendiri kita menekan untuk imunitas. Nah, ketika pembentukan janin kan sistem imun juga semuanya berperan di sana. Maka dari itu, agar dokternya nanti bisa memilihkan yang tepat, itu butuh kolaborasi. Untuk obat-obatan yang aman untuk kehamilan ada, tapi ada juga obat yang dia mempunyai efek samping tadi, berbahaya untuk janin. Maka yang nanti dipilihkan ketika yang hamil itu yang aman untuk kehamilan. Dan juga ada beberapa syarat yang pertama saya sebutkan tadi. Kondisi penyakit itu, kalau kita menamakan berdasar penyakitnya adalah aktivitas penyakit ya. Aktivitas penyakitnya sudah stabil selama 3 bulan. Nah, nanti kita perlu mengganti obat itu juga perlu timeline, tidak terus diganti satu obat. Nanti pasien ini cocok atau tidak, nanti malah tidak cocok, sehingga kan akan berbahaya juga. Lalu yang terhadap ginjal, dosisnya pasti kita atur untuk dimana tidak akan merusak ginjal. Tidak mungkin terus memberikan obat dengan dosis yang berlebihan. Bahaya adalah ketika kita mengontrol penyakit autoimun itu, sehingga banyak antibodi yang menyerang ginjal sampai dua-duanya ginjal rusak. Ya tidak ada cara lain, nanti terapi pengganti ginjal. Jadi seperti dipasang sirih di perut atau hemodialisis. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan. Ya, ini dari Tika _beli. Dok, ini biasanya di umur berapa ya dok ya bisa ketahuan, dan itu apakah penyakit keturunan atau apa? Jadi yang sekarang ini autism itu diserang di berbagai umur, tidak hanya tua, dewasa, bahkan anak-anak juga. Karena penyebab utamanya belum diketahui secara pasti. Mutasi gen bisa, kemudian dia terkena shock lingkungan, terjadi perubahan inisiasi dari sel-sel imun itu. Nah, untuk menyerang dia keturunan itu juga tidak persen benar, karena tidak semua orang dengan autoimun anaknya autoimun. Karena yang terjadi adalah mutasi yang didapat
Jadi bukan terus mutasi yang akan diturunkan seperti itu, tidak. Masih belum pasti. Oke, baik. Baik, ini ada beberapa pertanyaan dok, mungkin satu kali saya bacakan, setelah itu nanti bisa dilanjutkan ya dok ya. Ya, ini dari 11 underscore Firman. Sama sore dokter Irul. Dok, apakah penyakit autoimun sama dengan penyakit lupus? Dan penyakit autoimun itu tadi sama ya dok ya, penyakit bawaan sudah dijelaskan dokter Irul. Dan apakah ada untuk mungkin cek kesehatannya ya dok ya, screening awalnya medical check up atau apa seperti itu dok? Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi apakah autoimun sama dengan lupus? Jawabannya lupus itu salah satu dari bagian autoimun. Cuman dia yang paling kompleks. Karena lupus itu yang diserang autoantibodi adalah inti sel. Jadi nuklear sel sampai antiribosomal sel juga sampai tingkat RNA. Jadi bisa menyerang hampir semua sistem organ yang di tubuh ketika komunikasinya berat. Kalau yang masalah keturunan tadi sudah saya jawab ya, tidak 100% karena keturunan. Nah kemudian tadi yang terakhir tentang apa? Iya, apakah ada medical check up ya dok? Untuk medical check up-nya kita juga sebagai dokter penyakit dalam ya, ketika mengetahui pasien ini dengan gejala khas kok kita curiga autoimun, tidak serta-merta langsung kita obati, karena kan obat-obatan autoimun intinya menekan dari sistem kekebalan tubuh. Ya apakah ini memang imunnya lagi overaktif? Jangan-jangan ini sedang ada suatu reaksi tertentu sebatas stres atau hal lain. Jadi gejala klinis yang ada kita gabungkan dengan pemeriksaan. Pemeriksaannya nanti ada seperti ANA-IF, anti-SM, kemudian anti-RNP. Itu memang beberapa pemeriksaan yang canggih ya, jadi canggih, yang semuanya juga bisa kita sebut sebagai ANA profile. Jadi anti nuklear antigennya secara profilnya kita cek satu persatu mana yang positif, karena yang positif itu menandakan sudah terbentuk salah satu autoantibodi. Dan kita mengeceknya tidak terus langsung kita cek semua, tidak, karena autoimun masing-masing ada khasnya. Kayak tadi entah sendinya yang dikaku atau kulitnya kaku, atau nanti timbul di kulitnya seperti malaras, kupu-kupu gitu. Jadi ada semua, ada ciri khas sendiri. Untuk medical check up-nya nanti dokter yang akan menentukan, tidak terus kita meminta semua dicek, tidak. Dan untuk memberikan obatnya pun kita juga hati-hati. Terima kasih. Harus konsultasi dulu ya dok ya, berarti ya harus konsultasi dulu. Misalnya menemukan gejala-gejala seperti itu bisa langsung datang ya dok, konsultasi ke dokter spesialis dalam gitu ya dok ya. Berarti kalau untuk kondisi saat ini pandemi itu berbahayakah nggak sih dok untuk pasien yang punya penyakit autoimun itu dok? Iya, kalau kita hanya misal berpikir logika gitu kan, kondisi pandemi, serangan virus, kemudian pasien ini kok mendapat obat yang menekan imunitasnya, pasti akan gampang terserang gitu lah. Ternyata studi yang kita lakukan ya, di beberapa tempat, malah pasien-pasien autoimun ini yang ketika stabil disease atau stabil kondisi imunnya, ketika mendapatkan serangan COVID ini, beberapa pasien malah tidak ada gejala. Jadi kan orang yang dengan gejala hebat itu kan imunitasnya overaktif, tidak hanya menyerang virus tapi menyerang organ lain seperti paru itu. Nah beberapa pasien yang kondisi autoimunnya stabil itu malah aman gitu. Jadi dengan obat-obat imunomodulator namanya. Jadi obat-obat yang akan mengatur untuk autoimunnya kita
dalam kondisi seimbang. Iya. Iya, dokter, ini di akhir acara kebetulan ada pertanyaan yang masuk. Ini dari @desi55_3. Dokter, bagaimana cara mempertahankan kehamilan pada penderita penyakit autoimun? Ya, baik. Jadi dari awal saya sudah menyampaikan ketika pasien autoimun akan hamil dan melahirkan, itu kita mencegah agar penyakitnya ini tidak meledak. Istilahnya bahasanya adalah flare. Flare itu derajat penyakitnya atau aktivitas penyakitnya menjadi parah gitu. Caranya memang yaitu syarat pertama tadi, sebelum hamil atau sebelum program stabil untuk 3 bulan. Obat yang dipilihkan untuk imunomodulatornya, mengatur imun itu adalah yang aman untuk janinnya. Nah, kemudian selama kehamilan mungkin akan lebih sering cek ya. Jadi dibandingkan dengan yang normal, mungkin setelah ANC pertama kan dari dokter misal normal mungkin bisa 3 bulan lagi atau beberapa bulan, mungkin itu bisa per 2 minggu atau per 1 bulan. Nah, nanti dengan kerjasama multidisiplin dari antar dokter spesialis, itu insya Allah akan untuk kehamilan dan persalinannya juga bisa kita pantau dengan aman. Iya. Nah, jadi kalau pasien kok sembunyi-sembunyi hamilnya, terus tidak kontrol konsultasi, itu malah membahayakan Untuk janin sama ibu. sama ibunya. Ya dok ya, berarti perlu untuk penderita autoimun perlu cek ya dok ya, mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali lah dok minimal gitu ya dok ya. Iya. Baik dokter, ini sudah tidak ada pertanyaan lagi dari pemirsa di rumah. Iya, terima kasih sebelumnya sudah banyak pertanyaan yang masuk di komen Instagram Rumah Sakit Bina. Terima kasih dokter atas pembahasan kali ini, sangat menarik sekali ya dokter ya, terutama untuk ibu hamil yang akan melakukan persalinan ya dokter ya. Iya betul. Iya. Semoga bisa memberikan sedikit tambahan wawasan dan juga kewaspadaan dan ketelitian dan kepatuhan terutama bagi para penderita autoimun. Iya, lebih hati-hati lagi ya dok ya. Iya, baik Bapak Ibu pemirsa di rumah, jangan lupa follow Instagram dan Facebook Rumah Sakit Bina Bakti Husada, dan jangan lupa kunjungi website Rumah Sakit Bina Bakti Husada. Untuk Bapak Ibu tertarik dengan pembahasan kali ini atau mungkin ada yang menderita penyakit autoimun, bisa langsung datang ke Poli Spesialis Penyakit Dalam. Tadi untuk jadwal prakteknya hari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 12 siang ya dokter ya. Iya betul. Iya. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum